mungkin sedikit mengobati ini ya, penasarannya teman-teman, belum bisa bergabung di sekolah secara biasanya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, mari kita jalani KBM kita ini dari rumah. Jadi kita sudah terkoneksi seperti ini, ya harapannya bisa berjalan dengan baik ya. Oke, siapa namanya Mas? Jarang ada koneksi Pak. Rakil. Ya, siapa namanya tadi? Rakil. Rakil. Kamu 10 RPL 1 atau 10 RPL 2? 10 RPL 1. Silakan Mas Rakil, apa kesulitannya? Bisa di-share ke kita. Buat install Java yang JDK itu perlu login di Oracle ya Pak? Nah, nih. Oke, saya ini sih lempar dulu. Teman-teman ada yang diminta login? Ada berapa? Coba. Ada berapa ya? Ada, tapi udah bisa. Diminta login ya? Iya. Yang enggak deh, yang enggak login deh. Ada yang enggak login? Saya. Oke. Dinamika ya, ada yang diminta step ini, ada yang diminta step itu. Kebetulan saya sih waktu dulu install nggak diminta ini sih, nggak diminta login juga sih. Jadi memang seperti download biasa, udah klik aja gitu sih. Tapi jika teman-teman diminta untuk login, diminta buat akun, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Jadi goalnya teman-teman dapat installernya si JDK ini gitu. Jadi focus on your destiny ya. Saya mau dapat installernya ini gitu. Kalau misalkan mau resource yang lain, ya nggak apa-apa sih kalau ada. Misalkan Pak saya mau pakai Google, search di Google gitu sumber yang lain, itu oke, nggak apa-apa gitu. Tapi ya perhatikan juga seri JDK-nya itu, karena mungkin yang diupload di sumber lain itu kan nggak website official kan, yang selain yang saya share kemarin itu ada kemungkinan untuk berbeda serial gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan itu jadi alternatif, nggak masalah gitu. Itu jadi teman-teman fokus on your destiny. Saya mau dapat JDK-nya itu gitu. Nah, terus kemarin ada lagi yang nanya ke saya apa ya nih? Oke, Pak, saya di laptop, nggak usah sebut nama ya. Udah di laptop udah ada Intel Edge. Jadi software selain NetBeans. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi memang itu recommended dari saya sih. Kalau misalkan saya experience, kita ngajar di RPL, kita belajar itu pakainya NetBeans untuk tools learning kita ya, NetBeans gitu. Kalau misalkan pakai yang lain nggak masalah gitu. Kalau mau pakai Android Studio juga nggak apa-apa gitu. Cuman berat banget ya pasti ya. Makan resource banyak banget gitu kalau nggak ngerti settingnya. Mau pakai Intel Edge nggak masalah. Yang penting nanti bisa ngikuti, yang penting nanti bisa coding di Java gitu ya. Ini sedikit share aja. Dulu saya ngodingnya malah pakai Notepad ya. Jadi bikin Java itu ngetik manual semua gitu, Jadi nggak apa-apa, nggak masalah ya, nggak harus NetBeans ya. Itu hanya suggestion dari saya aja sih, saran dari saya aja sih. Ini yang biasa kita gunakan gitu. Bisa menjawab Mas Ragil? Iya Pak. Oke, di trial lagi ya nanti ya. Ya Pak. Oke, next lanjut. Udah rame nih, udah 30 sekian nih. Atau mau tanya-tanya seputar RPL nggak apa-apa gitu. Atau siapa saya gitu. Sudah kenal siapa saya? Podcast. Pak, di mana kalian? Halo, siapa namanya Mas? Fikri. Fikri. Ini yang tadi.
Gimana Mas Fikri? Iya, Pak. Gimana Mas Fikri? Kan kemarin saya udah ngumpulin tugas yang itu, Pak. Yang video itu. Nah, saya boleh kirim ulang nggak, Pak? Dibikin lebih bagus. Nggak apa-apa, kirim aja. Enak ya, kirim lagi ya. Oh iya, makasih ya, Pak. Nggak Iya. apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya, teman-teman yang paling jauh dari mana sih? Saya mau tanya dong. Selain ini, dari Kudus ya. Dari Kudus tuh paling jauh tuh di mana sih? Ada yang dari ini, yang dari Jakarta ya? Ada berapa siswa sih yang dari Jakarta? Papua juga ada, Pak. Hah? Papua? Balikpapan. Fak-fak ya? Ini bergabung dengan Ya, ini Pak. nggak nih? Mas siapa? Yang dari Fak-fak ngomong dong. Kenalan dengan kita dong, Mas Muammar ya? Halo. Iya saya Pak. Tes. Halo, ini dengan Mas siapa? Mas Muammar ya? Iya Pak. Oke. Gimana Mas keadaan di sana Mas? Boleh cerita sedikit. Ini kan kita perkenalan aja sih. Tinggalnya di Gimana, kabupaten apa ya? Kabupaten apa? Gitu. Di Kabupaten Fakfak Pak. Itu Fakfak. itu di ini provinsi Jaya apa? Papua Barat ya atau Halo. mana itu? Iya Papua Barat Pak. Oh, oke. Halo. Saya ada temen sih di sana sih. Waktu kuliah dulu gitu. Oke. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi rekan-rekan. Mumpung kita ini bisa ngobrol santai ya. Tadi sih pesanku sih tetap semangat ya, tetap semangat walaupun kita enggak. Pak, mau tanya Pak. Oke, silakan. Siapa nih? Ini dengan Mas siapa? Saya Hisham. Oh, ini yang dulu ikut MPLS tuh bukan ya? Pak. Hisyam, Mas Hisyam. Iya. Silakan Mas Hisyam, gimana? Ya, untuk NetBeans yang dipakai untuk versi berapa? Kalau misalkan download yang terbaru, ya nggak apa-apa sih. Misalkan berapa ya? Saya udah nggak ini deh. Saya bukain dulu ya. NetBeans. Oke. Kalau di saya NetBeans-nya 8.2. Oh, Cuman kemarin ini ya apa? Memang itu NetBeans tapi depannya udah ada Apache-nya. Oh sorry, saya ralat. Ini yang terbaru nih, 12 ya, 12.0 ya, 12.0. Sorry. Itu kemarin yang download terbaru sih ya. Gitu. Kalau bedanya apa aja Pak sama yang versi terbaru itu? Bedanya. Oke, gini. Apa? Ada layout yang berubah atau gimana? Oke, correct me if I'm wrong ya. Jadi misalkan kalau kita download software NetBeans ini, itu kan di situ ada keterangannya, ada dokumentasinya gitu. Misalkan improvementnya apa sih gitu ya. Kalau misalkan saya harus download yang baru ini, apa yang saya dapat gitu ya. Nah itu sebenarnya ada di documentationnya si NetBeans ini. Ada sih kemarin sih. Kalau yang saya tangkap yang pasti nih setiap kali update pasti ada library-nya yang mungkin ditambahin ya. Mungkin untuk development juga sih. Cuman library apa ya mungkin macam-macam gitu. Karena NetBeans ini kan yang kalian download ini kan sebenarnya untuk desktop programming kan. Cuman kita nggak pakai desktopnya itu enggak, kita pakai yang bagian konsolnya gitu. Jadi nggak banyak pengaruh sih ya si ini NetBeans-nya itu. Gitu Mas Hisyam. Oke Pak. Sip ya. Iya. Jadi berat. Saya mau ngobrol dong sama Mas Hisyam dong. Halo Mas Ya, Hisyam. Pak. Gimana? Kamu kemarin yang ikut Halo. Kamu kemarin yang ikut MPLS ya? Ya Pak, betul. Itu kan kemarin bisa diulang nggak pertanyaannya buat kita? Masih ingat nggak? Ya, yang mana?
Yang 2 pertanyaan itu. Iya, yang 2 pertanyaan itu. Ya, oke, Pak. Bentar, saya punya catatannya. Oke. Pertanyaan pertama itu, Pak. Aplikasi dasar apa saja yang digunakan buat ngoding, Pak, kemarin itu pertanyaannya. Itu udah inilah. Yang kedua deh, yang kedua. Yang kedua itu industri apa saja yang membutuhkan keahlian di bidang program perangkat lunak. Nah, ini nih. Ini kemarin yang apa ya? Yang saya nggak bisa buka-bukaan secara publik ya. Jadi memang yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, teman-teman nggak salah pilih jurusan sih yang pasti sih. Teman-teman nggak salah pilih jurusan. Mungkin sedikit mengulang dari yang saya jawab kemarin. Setiap lini produksi atau setiap lini usaha itu membutuhkan sebuah sistem yang berjalan atau IT yang berjalan, meskipun itu sederhana. Saya taruhlah ambil contoh misalkan kemarin kalau teman-teman yang di Jawa Tengah mungkin di ini saya ingat kemarin ada yang buat sistem penjualan tahu di tempat wisata di Bandungan. Saya sebut mereknya aja, itu tahu serasi. Teman-teman kalau ada yang tahu itu tahu ya. Nah, teman-teman lihat coba misalkan kalau mampir bisa belanja ke situ. Itu waitersnya ini sih, dia pakai apa tuh? Android gitu ya. Dia pakai Android. Ini sombong sedikit nih. Itu kita yang bikin loh. Itu tim saya yang bikin gitu. Jadi memang apa ya? Dari satu sistem penjualan itu kalau teman-teman nanti bisa itu ini ya sesuatu yang nggak sulit ya, kalau saya bilang ya nggak sulit ya, tapi butuh berusaha gitu ya. Kita punya satu buah sistem nih, katakanlah si penjualan tahu itu, mungkin nggak teman-teman kita cloning, kita gandakan ke orang yang butuh jualan singkong, singkong rebus itu ya, itu mungkin nggak kira-kira? Mungkin, sangat mungkin. Nah, exactly. Paling apa sih operasionalnya? Paling input barang, lalu beli barang, terus input datanya segala macem gitu kan. Cuman itemnya aja diganti sama yang lain gitu. Kalau ini itemnya singkong, ini itemnya tahu gitu. Atau mungkin lain lagi itemnya bisa jualan apa? Kalau di Kudus jualan jenang gitu ya Pak. Tapi nggak ada ya, belum ada yang pakai di kita ya. belum. Gitu. Jadi memang lapangan kerja itu luas banget ya, ada gitu. Cuman memang teman-teman harus kreatif gitu. Nah, maka dari itu di awal-awal ini memang saya pengen teman-teman nggak hanya fokus di programming doang gitu, nggak cuma fokus di coding doang gitu. Coding nomor dua. Saya mau teman-teman pola pikir dulu gimana caranya menemukan ide, gimana caranya nemuin solusi untuk memecahkan suatu permasalahan gitu. Itu sih yang mau saya share sih sebenarnya di kemarin, cuman saya tahan-tahan aja. Publik ya, ranah publik ini kan kita private gitu. Gitu Mas Hisyam, itu jawaban yang ingin saya sampaikan kemarin sebetulnya. Bisa ini ya dipahami ya Mas Hisyam ya. Ya, Pak. Oke, mungkin ada unek-unek lagi nggak kira-kira? Ya, Pak. Ada, Kalau silakan. boleh tahu udah berapa proyek yang sudah dibikin oleh dari RPL Rus ini, Pak? Project ya? Ya. Kalau project kemarin mungkin yang paling dekat dulu satu, sistem penerimaan peserta didik. Itu kemarin RPL yang handle gitu. Kita ini ya buat sistem itu memang
kalau PPDB ini jujur ini sih kita request dari sekolahan sih ya. Jadi segala flow-nya, semua sistem alurnya itu memang dari sekolah. Itu satu PPDB. Terus teman-teman kalau jalan-jalan di Kudus ada juga jadi sekolahan seperti RUS nggak cuma RUS ya. Ada sekolahan namanya SMK PGRI 1. Dia seperti menerapkan ya kayak gini sih studionya sih, tapi cuman dia kecantikan. Jadi sistem reservasinya kita yang bikin gitu. Sistem reservasi untuk pelayanannya itu gitu. Itu kita yang bikin. Terus ketiga kalau dari yang resmi itu sih resmi 2 dari sekolahan ya. Cuman kalau yang website sekolahan, profil sekolahan kebetulan ada Pak Jamil yang handle nih. Itu ada dari RPL juga yang handle gitu. Teman-teman udah pernah main ke Rusmart belum yang ambil seragam? Halo? Udah Ya? Nah, udah. Udah. Nah, ini saya mau pamer lagi nih. ya Pak. Teman-teman pasti tahu GoFood, GrabFood tahu ya? Ya. Tahu ya? Kita punya GrabFood, GoFood, internalnya internalnya SMK RUS. Tuh, keren nggak tuh? Keren. Nah, ini ya. Oke, sebenarnya saya bukan mau ngomong keren enggaknya sih. Ini berdasarkan kebutuhan ya, berdasarkan kebutuhan dan menjawab pasar ya. Jadi ini sedikit cerita di RUS ini kan ada studio RUS ini ya, RUS Animation Studio ini kan memang kalau pagi memang untuk praktikum nih, untuk sekolah segala macam gitu. Tapi di sisi lain juga ada siswa-siswa yang kerja juga gitu. Saya bilang kerja ya, memang dia harus profesional betul ya. Nggak memungkinkan juga teman-teman kalau udah nanti kita sama-sama gitu bikin project gitu. Jadi memang kerjanya tuh sampai malam gitu, kerjanya sampai sore gitu kan. Nah kadang permasalahan yang muncul adalah saya mau turun ke bawah buat jajan itu males gitu. That's it. Masalahnya sesimpel itu gitu. Mungkin teman-teman yang udah pernah main ke sekolahan, ada yang sudah pernah main ke sekolahan? Ada. Udah ya. Oke. Nggak usah dibahas deh. Bikin iri yang lain nanti. Oke. Itu juga ini. Kita juga gitu, para guru mentor di sini juga. Aduh, saya turun males gitu. Saya mau jajan males gitu, nggak worth it gitu. Turun cuman beli snack di ini gitu ya. Nah, ada Pak Azam juga nih misal gitu. Pak Azam yang mau jajan, Pak Azam mau turun gitu. Saya nitip gitu. Nah, ini menyebabkan masalah juga gitu. Problem kedua ya. Problem pertama males turun, problem kedua nitip gitu. Nah, ini misalkan Pak Azam mau jajan nih. Dia 5.000 jajannya gitu. Saya nitipnya 10.000 gitu. Keki enggak tuh yang dititipin tuh? Keki ya. Jadi itu masalahnya itu simpel banget gitu. Terus kita tes pasar, tes marketing, kira-kira laku nggak nih gitu. Kita udah susah-susah bikin aplikasi, kita udah susah-susah bikin sistem, apps-nya Android segala macam, nggak ada yang dipakai kan rugi gitu ya. Kita tes pasar, oke nih kayaknya ada yang mau gitu. At least berarti ada siswa yang ini dong jadi drivernya gitu ya, driver internal gitu ya, driver internal sekolah gitu. Dan ini nggak cuman buat ini sih Rusmat aja sih gitu. Jadi kantin-kantin di sekolah itu juga ada beberapa, ada 3 atau 4 yang gabung dengan kita gitu. Berarti nanti ada fee-nya, nggak apa-apa, ada fee-nya untuk si driver itu, driver internal kita, which is memang sekolah siswa-siswa kita juga gitu. Ini kemarin saya pengen nyari ini deh, saya pengen nyari recehan lah gitu, iseng-iseng aja, saya jadi daftar sebagai driver gitu. Ini ada yang beli gitu, ada yang beli jajan gitu, beli jajan segala macam gitu. Ya nggak apa-apa, saya yang layanin gitu.
Waktu saya datang, saya kan pakai fake account kan, pakai fake name kan itu waktu ada siswa ini Mas jajanannya Mas, loh Pak kok jajanan yang nganter kok Bapak, wah jadi nggak enak nih, gitu. Itu kayak gitu. Nah terus untungnya dari mana? Untungnya ya dari persen pembeliannya itu ya. Misalkan jajannya habis 5.000, nanti ada jasa 5% atau 10% dari penjualannya itu. Itu sih Mas Hisam. Ada 3 project ya, mungkin yang saya sebutin ya. Satu lagi apa? Tangria udah. Nanti kalau ingat lagi ya Mas Hisam, saya mention lagi ya. Coba satu lagi boleh di-sharing Nggak untuk apa-apa, biar rame. Untuk lama waktu pengerjaannya berapa hari ya Pak untuk bikin sistem kayak gitu? Sistem PPDB. Menurut kamu berapa lama Mas? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Oke. Kalau saya mungkin bukan mau menjawab berapa hari ya. Saya mau menjawab flow-nya ya. Kita kalau punya ide, memang itu kita udah yakin ini bakal laku nih di pasar nih, ini bakal oke nih di pasar nih. Ini kita cepet-cepet aja gitu. Bukan asal-asalan ya. Oke, saya mau flashback dulu. Saya dulu di Jakarta juga, saya kerja di Jakarta. Teman-teman ada yang pernah pakai Gojek versi 1 nggak dulu? Saya pernah. Jadi cuman kalau sekarang kan tampilannya banyak banget tuh, ada GoFood, ada GoHealth yang obat-obat tuh segala macam ya. Ini cuman bisa dulu itu pesen motor gitu. Jadi pesen motor udah selesai gitu. Jemput, terima, udah selesai gitu. Jadi enggak ini ya. Ya jadi ngetes pasar dulu gitu. Jadi ada versi 1. Ini memang buat ngeklaim pasar sih. Oh, ini produk kita gitu. Sistem antar jemput ojek online gitu. Ini punya kita gitu. Gitu ya. Nah, terus kalau memang udah bagus, tambahin lagi versi mungkin yang mobil. Ini kan sekarang kan ada yang mobil. Ada yang antar jemput pick up. Ada yang sekarang GoFood gitu yang paling terkenal ya. Terus ada lagi yang sampai obat ya Pak Azam ya. Obat ya, Go Medicine gitu ya. Yang obat itu juga ada yang obat gitu. Jadi memang sampai perfect saat ini gitu. Gitu ya. Jadi misalkan idenya itu dulu harus cepat-cepat tertuang nih, harus cepat-cepat tertuang ke dalam suatu sistem rilis gitu. Itu Mas, kalau saya bisa mencoba menjawab ya. Apakah nunggu perfect dalam artian gimana ya? Misalnya yang penting nggak bug dulu deh. Jangan terus langsung nunggu. Kita bisa bayangin ya, kita bisa bayangin gitu. Kalau Gojek saat ini nunggu sampai semuanya dulu selesai gitu ya, GoFood-nya selesai, GrabFood Gokarnya selesai segala macam, dia bakal ketinggalan pasar gitu. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa sih. Jadi rilis dulu, yang penting nggak error ya, bukan seadanya terus gitu. Project error terus di share enggak ya. Itu Mas. Berarti itu ya Pak, sering update gitu ya Pak, update aplikasi itu. Yes. Jadi memang kamu punya ide apa, kamu punya ide aplikasi apa, ide website apa yang berdasarkan permasalahan yang bisa dituangkan, orang bisa menyelesaikan masalah, segera tuangkan itu. Karena persaingan teman-teman nanti bakal ini ya, lebih berat ya. Jadi pasti persaingan bakal semakin berat. Di sisi saya pun saat ini pun juga ini teman-teman juga nanti akan bersaing gitu ya. Itu sih Mas. Oke Pak, terima kasih. Oke, saya mau nambahin sedikit. Jadi memang arah dari RPL, arah dari tujuan pembelajaran kita ini memang kita bikin program, kita bikin sistem yang ini ya, mempunyai daya guna ya, daya jual ya, daya pakai ya. Jadi kita di RPL bikin aplikasi MP3 gitu enggak ya. Bikin tema itu enggak ya. Kemarin soalnya ada yang nanya gitu, soalnya waktu interview saya pengen
Xiaomi itu enggak ya, kita bikin aplikasi yang memang ini akan digunakan oleh banyak orang gitu ya, digunain banyak orang, bakal pakai banyak orang dan memiliki nilai ekonominya gitu. Saya mau tanya balik ke Mas Hisham deh, karena yang interaktif Mas Hisham. Mas Hisham kira-kira kalau Gojek nih, Ya. kalau Gojek nih, kira-kira perusahaannya Pak Nadim si Gojek itu dapat untung dari mana ya? Kalau menurut saya sih, Pak, perusahaan dapat untung itu dari banyaknya orang yang mendownload aplikasi, Oke, gitu. Sama mungkin ada beberapa dari sponsor gitu, sponsor lain yang ikut mendukung Gojek itu juga bisa. oke, terus apalagi? Apalagi ya? Dua ya Mungkin tadi ya? itu aja sih. Dua ya, download quantity, jumlah download sama sponsor. Sponsor. Bisa sih, download quantity juga naikin ratingnya dia sih. Bisa kalau naikin ratingnya dia naik, terus dapat sponsor gitu, nyambung ya. Bisa sih. Iya. Yang paling penting nih, private sharing gitu. Private sharing. Apa itu, Pak? Oke, saya pernah main ke kantornya Gojek. Teman-teman kalau yang di Jakarta main-main aja gitu. Nggak boleh ya. Oke, waktu itu saya ini sih juga pernah mampir juga sih ke sana sih, cuma ngeliat ngintip gitu. Ekspektasi saya bakal ngeliat banyak banget kendaraan gitu ya. Ekspektasi saya bakal ngelihat ini bakal banyak mobil nih, which is ini perusahaan transportasi gitu, masa di sana nggak ada mobil gitu, nggak ada motor gitu. Waktu saya datang, mobilnya cuman buat karyawannya doang, ya para ini sih, staffnya di situ sih, dia nggak ada yang, oh ini mobilnya driver, yang mobil, yang motor nggak ada. Dia memang pasar bebas, siapapun boleh jadi driver gitu ya pada waktu itu gitu. Dia dengan label Gojek di belakang jaketnya itu sih. Nah, dia ambil ini ya, saya sharing aja langsung ya. Ada private sharing. Jadi misalkan nih, saya mau ke Simpang 7, saya mesti bayar berapa ya? 15.000 katakanlah. Itu sekian persen itu akan masuk ke perusahaan gitu Mas, apakah itu 1.000, apakah itu 500, itu ada hitungannya khusus sih, ada hitungannya khusus yang masuk ke perusahaan. Kita ambil taruh, kita ngitung ya, jadi kalau ngitung duit cepet nih. 500 ya, itu satu transaksi loh. Teman-teman tahu nggak, Mas Hisham tahu nggak kira-kira pengguna Gojek di Indonesia itu berapa gitu? Berapa Mas Hisham? Salah-salahan. Pengguna Gojek. Ya, Gojek. Mungkin sekitar di atas 50 juta gitu. Nah, itu kaliin aja gitu loh. Kaliin aja 500 rupiah. Itu range yang kecil ya. Saya manggil 500 perak ya gitu ya. 500. Itu baru satu ini loh, satu driver loh. Satu produk loh, yang motor ya, Gojek ya. Gimana kalau yang mobil? Gimana kalau yang makanan? Gimana kalau yang angkut barang itu ya, yang yang GoBox atau apa itu? GoBox ya, ada yang berobat itu tadi. Wah, private sharingnya luar biasa ya. Jadi kalau di kita memang nyebutnya itu private sharing sama ini sih, passive income ya itu. Sebenarnya nggak pasif banget sih, karena dia di kantornya Gojek itu sendiri dia cuma ada administrator sama para IT
pekerja IT-nya sih, programmer sama support gitunya sih. Itu yang di kantornya Pak Nadim itu sih yang yang pernah saya cek itu sih. Dan kantornya enak banget. Jujur kantornya enak banget, aku iri banget pengen bisa kerja di sana juga gitu. Tapi sedikit terobati dengan sekolah kita yang jangan salah, sekolah kita juga nggak kalah bagus ya. Bangga dong Pak. Gitu Mas Hisyam. Ya, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Udah jam nggak terasa. Ada Pak, ini mau tanya Pak. Oke, go ahead. Silakan. Oke, nggak apa-apa Mas. Silakan Mas. Namanya siapa? Saya Ardiansa. Oke. Gini Pak, saya mau tanya. Kalau mau misalnya belajar bahasa Java itu dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Iya, maksudnya dasar Java itu dari mana? Oke. Ini udah itu aja atau lagi? Itu saja sih Pak. Oke. Tambah lagi Pak. Tambah Siapa lagi nih? saya. Siapa nih? Isyam. Iya deh, nggak apa-apa deh. Silakan. Ya. Boleh dikenalin dong Pak beberapa bahasa pemrograman biar kita nggak asing sama bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Ya, Buat bahasa-bahasa. Mas yang pertama, buat Mas yang pertama tadi, kita next week bakal masuk ke programming Java. Jadi tenang aja ya. Mungkin ini fokus ke install dulu. Gitu ya Mas yang pertama ya. Tadi siapa namanya? Mas, halo. Ardiansa ya. Pak. Gitu ya dia. Ardiansa. Gitu ya di next week Baik, kita Pak, mulai ini ya. Sabar aja, tenang. Install aja dulu. Nah, buat Hisyam, Baik, ini baik. saya arahkan kameranya ke sini. Nah, bahasa apa saja yang kita pelajari di RPL ya. Oke, saya mau selfie di sini nih. Kelihatan nggak teman-teman? Bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Apa ayo? Kelihatan. Apa? Kelihatan, Pak. Sebutkan. Sebutkan salah satu. Apa nih? C++. Iya. Cipopes, PHP. Saya foto deh, saya berat bawa laptop nih. Oke, ini jujur nggak semua sih JavaScript memang itu untuk di web. Dia pasti ada gitu. JavaScript itu nyawanya web ya. Lalu ini ada Java yang semakin ke kanan ini, kelihatan nggak ya? Itu ada Java, itu yang akan kita pelajari. Java ini nanti untuk Android sih, jadi Android Studio nanti kita pakai bahasa Java, meskipun ada yang Kotlin di pasar nggak begitu ini ya, nggak begitu wah banget gitu ya. Kalau misalkan kita ketemu klien yang nggak ngerti gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa pakai aplikasinya, mau pakai Java mau pakai Kotlin bebas gitu. Kalau yang customer kita yang ngerti IT juga mereka prefer ke Java sih. Saya nggak ngerti kenapa, karena memang udah ini kali ya, udah membumi kali ya. Lalu ada PHP itu juga apa basicnya di web juga, core-nya di web ya. Itu nanti ada CSS. Oh ya, yang PHP nanti kalian bakal ketemu Pak Azam. Pak Azam ngajar PHP ya, ngajar PHP juga. Itu nanti ada perkembangannya pakai Laravel, itu nanti framework gitu. Jadi PHP-nya nggak PHP yang apa ya? Saya kalau jelasin sekarang mereka pusing nanti Pak. Itu ada CSS yang gampang-gampang lah, yang CSS itu ada CSS. Objective-C itu yang latest, itu gambarnya juga keren tuh. Siapa yang Dark Fighter itu untuk kita bikin aplikasi di iOS ya. Kita bikin aplikasi di iOS. Ini pakainya dulu sih pakai Objective-C, cuman pakainya sekarang Swift. Itu kemarin juga saya jujur juga baru belajar gitu. Masih harus improve lagi. Kalau C ini sih udah nggak diajarin sih. C udah manual banget gitu.
Dulu pernah, tapi kita ngikutin tren pasar nggak ada, kelamaan nanti. Lalu C# ini teman-teman yang nanti belajar game development itu nanti bakal belajar C# juga. Ini ada Pak Anjas nggak ya? Bisa ngobrol sekalian kayaknya? Nggak ada. Pak Anjas ada di sini Pak Anjas? Nggak ada ya. Terus Ruby ini juga, ini saya nggak ngerti juga buat apa. Terus yang Python kita belum nemu sih, Ini kita nggak ajarin kok. Kalau kita memang belum ada di pasar, kita skip aja. Jadi nggak terus. Python mungkin next butuh kali ya. Saya takutnya kebanyakan nanti. Itu sih teman-teman. Ya Pak, Oke, siapa? Silakan. nama saya Stuart Melvin Tang dari RPL 1. Oke. Silakan Mas. Saya mau nanya, apakah di coding ini ada blueprint? Blueprint. Iya, Maksudnya blueprint gimana? itu codingannya Unreal Engine. Oh, Unreal. Iya, Kamu udah coba bikin Unreal? Coba pakai bikin Iya. Unreal. iya, saya pakai Unreal. Udah masuk ke blueprint ya? Iya, Oke, yang blueprint ya. Kalau di Java nanti sebenarnya ada juga ke blueprint, tapi nanti masuknya ke kelas dan objek. Kelas dan objek nanti pengertiannya ada blueprint tadi sih. Cuman kalau yang masuk ke game, udah berapa lama Mas kamu ini di Unreal? kurang lebih 4 tahunan ya. 4 tahunan. Iya, Dijelasin Pak. dong Mas, kamu motivasi atau apa ya, latar belakangnya apa kok bisa belajar Unreal itu? Ada yang ini tujuannya nggak? Tujuannya gimana ya? Hobi aja sih sebenarnya, dulu main game, baru tuh Oke. kepengen aja bikin game kayak gitu. Oke. Iya Pak. Oke, Melvin, mungkin kalau blueprint tadi dengan Pak Anjas ya, mungkin yang lebih kompeten atau lebih ahli ya, skillnya ahli di bidang Unreal. Mungkin kalau saya yang jawab nanti malah salah nanti ya. Gitu ya Melvin. Udah kenal Pak Anjas belum? Mel? Udah kenal Pak Anjas belum? Belum Pak. Oke, nanti bisa invite Pak Anjas ya, Pak Azam. Oke, gitu. Sip, tapi kita udah dapat nih berarti. Itu mungkin buat motivasi buat teman-teman sekalian ya. Jadi jangan terus hanya bermain, tapi juga kalau bisa menciptakan gitu ya. Oke, good. Saya senang nih hari ini. Oke, yang lain next. Silakan. Ada yang ingin didiskusikan? Saya Pak, Ya, silakan. saya Muhammad Fikri Hanifa dari kelas 10 RPL 1. Saya pengen nanya Pak, untuk desain interface web tuh bagusnya pakai CSS atau HTML Pak? Oke, gini. Good question ya. Mungkin nanti Pak Azam yang di ahlinya web gitu. Mas, saya mau tanya nih. Kira-kira web PPDB yang kalian buka itu tadi, itu kira-kira itu pakai apa? Kira-kira satu HTML atau pakai teknologi apalah yang salah-salahan deh, setahu kamu deh. Siapa namanya tadi Pak? Fikri. Halo Fikri. Halo maaf Pak. Iya. Halo. Kira-kira pertanyaan saya ya, saya tanya balik nih. Web PPDB kemarin yang kalian buat daftar itu kira-kira dibangun pakai apa? HTML Oke, HTML. Lalu sama CSS. gimana? Sama CSS. CSS, oke. Lalu Sama CSS. Menurut Oke, lanjut. untuk style itunya Pak. Lalu apa lagi? Menurut saya sih gitu ya Pak. JavaScript enggak ya? Iya enggak? PHP. JavaScript. Sama PHP. Itu sih Pak menurut saya. Oke. JavaScript iya enggak? Iya Pak. Nah,
berarti kompleks sekali ya. Berarti kompleks sekali memang yang ada di web itu. Yang jadi perhatian nih, saya mau jawab nih. Web PPDB ini kan untuk publik, jadi memang harus mementingkan fitur-fitur keindahan. Nah, nanti di RPL kelas 10 ini itu juga mapelnya Pak Anjas juga nanti. Itu nanti akan teman-teman diajari material desain. Jadi gimana caranya bikin web yang indah gitu ya. Jadi ada ilmu-ilmu khusus yang mempelajari soal itu, soal pemilihan warna, tata letak, segala macam gitu. Kalau misalkan webnya nanti diakses di desktop, Chrome, sama yang di HP itu nanti seperti apa gitu ya. Apakah nanti responsif? Itu teman-teman akan mempelajari itu juga sih. Itu nanti di mapelnya Pak Anjas ya kalau nggak salah tuh. Teman-teman sudah materi dengan Pak Anjas belum ya? Web. Bukan web ya? Material desain. Desain Pak Anjas. Pak Anjas teman-teman belajar apa? Game. Anjas game dasar. Game Anjas dasar. materinya game dasar. Oke. Ya. Berarti nanti dengan Pak Azam ya, Pak Jamil ya? Apa? Mengenai desain. Yang web dasar kelas 10 sama Pak Agus Hamdun. Oh, Pak Agus. Oke, Pak Agus. Mantap. Ya, Pak Agus Hamdun. Azam kelas 11 dan kelas 12. Oh, oke. Jadi yang kelas 11 mungkin udah yang expert nanti ke Pak Azam gitu ya. Oke, 11 12. Atau jangan-jangan Mas Fikri udah ada portofolio nih website-nya? Ada, Pak? Ada, Mas? Belum. Halo. Belum, Pak. Nggak apa-apa, di-share aja kalau punya. Belum sih, Pak. Oh, belum ya? Nggak apa-apa. Jadi biar inilah tahu. Oke, cukup teman-teman. Mungkin kita akhiri dulu. Mungkin Pak Jamil ada tambahan, Pak. Silakan, Pak, kalau ada yang ingin disampaikan. Halo, Pak Jamil. Oke, terima kasih waktunya kepada Pak Haji, Pak Azam, dan kawan-kawan semua RPL bahwa selamat datang. Pada dasarnya kita semua adalah satu keluarga, anak-anakku semua. Di depan yang kalian hadapi adalah Bapak Ibu guru kalian yang semuanya nanti kita sama-sama sharing ya, belajar bersama. Dan perlu diinformasikan juga bahwa kita, Pak Haji, Pak Azam semua bukannya satu-satunya sumber belajar. Saat ini kalian sudah memiliki konsep belajar learning resource yang sangat banyak sumbernya. Kita, Pak Azam, Pak Haji, dan semua kawan-kawan guru di SMK Raden Umar Said Kudus hanya bisa memfasilitasi kalian untuk diskusi bersama, sharing bersama, curah pendapat. Ya kurang lebihnya nanti kita akan sama-sama belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir. Anak-anakku semua bisa bergabung dengan kita semua di studio, meramaikan studio, beraktivitas di studio, belajar di studio. Terutama ya anak-anak yang mungkin jauh ya sudah kangen kepingin ke Kudus, namun kangennya ditahan dulu sampai menunggu informasi dari pemerintah berakhir. Mungkin itu dari saya, Pak Haji, kurang lebihnya ya cukup. Saya serahkan kembali kepada Pak Haji. Oke, makasih banyak Pak Jamil. Pak Azam cukup? Atau ada? Silakan Pak Azam. Saya nggak bisa langsung saya. Gimana? Untuk ya, terima kasih untuk yang apa? Oh ya. Halo. Perkenalkan nama saya Abdullah Azam, yang wali kelas 10 RPL 1 ya. Untuk yang tadi sudah ada beberapa portofolio atau beberapa anak yang sudah mulai ini ya, tertarik dengan bidang game, web ataupun mobile apps. Nanti coba bisa apa namanya, kalau memang agak malu ngirim di apa namanya sini tadi, bisa japri ke saya atau Pak Aji atau misalkan ke Pak Jamil atau Pak Agus ya. Jadi supaya nanti tetap diarahkan apa namanya produknya, supaya bisa apa namanya nggak hanya sekedar apa Pak Aji nggak hanya sekedar buat, tapi juga nanti bisa digunakan atau sebagai produk seperti itu. Monggo Pak Jamil, Pak Agus.
Silakan. Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya Pak Agus ini yang baru bergabung, silakan. Silakan kenalan Pak Agus. Iya, terima kasih ya. Selamat datang 10 RPL 1 dan 10 RPL 2 di RPL Rus. Semoga kalian tambah ilmu ya. Terus kemudian dapat diskusi bareng, dapat istilahnya belajar bareng ya dengan kita semua. Sehingga nanti apa yang kalian harapkan di ISK Rus dapat terwujud seperti itu. Nah, cukup gitu Pak Jamil, Pak Haji. Oke, closingnya mungkin aku pengen dengar suara teman-teman dong. Teman-teman seneng nggak? Seneng kerja belajar di RPL gimana? Seneng ya? Semangat ya? Senang. Oke, ayo. Senang sekali, senang. Sip. Oke, mungkin saya akhiri dulu. Terima kasih sudah bergabung di pertemuan kali ini. Nanti mungkin akan kami share ke YouTube ya video recordingnya. Terima kasih sudah bergabung sekali lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita bisa live Teams ini.